dan morfin. Jadi yang bisa ditemukan di rumah. Dan di sini terjadi perubahan, ada campur tangan with matrix, di mana di sini folder ini nanti ada prinsip di mana volume alergen ini akan secara bertahap ditingkatkan. Dan pemanasan, lama pemanasan dan intensitas pemanasan akan diturunkan. Dan juga with matrix, jadi penambahan dari gangguan ini akan secara bertahap akan diturunkan. Sehingga nanti pada akhirnya pasien akan diharapkan dapat memakan konsumsi protein yang dalam bentuk utuh. Ini adalah contoh dari salah satunya yang pertama kali dibuat, yaitu food ladder yang dibuat adalah milk ladder. Nah, apa bedanya dengan ada istilah namanya oral food challenge? Kalau oral food challenge itu adalah memberikan alergen yang dicurigai pada control setting. Nah, ini tujuannya untuk mengkonfirmasi atau untuk menyingkirkan diagnosis atau mungkin untuk mengevaluasi tolerabilitas makanan pada anak-anak yang alergi sebelumnya, atau juga melihat batas responsivitas terhadap alergen. Untuk oral imunoterapi ini berbeda dengan food ladder, berbeda dengan oral imunoterapi, di mana kalau oral imunoterapi ini memang memberikan alergen yang pure, jadi tidak ada pemrosesan makanan di situ. Dan ini umumnya dilakukan under medical supervision, jadi harus diawasi. Dan gunanya untuk meningkatkan dosis ambang dosis, di mana pasien tidak lagi mengalami gejala setelah mendapatkan alergen tersebut. Kenapa food ladder ini diberikan? Memang sebenarnya beberapa makanan ini nanti ada mengalami resolusi. Jadi seperti ini, susu ini 57% usia 2 tahun, susu ini 57% anak akan resolusi di usia 2 tahun. Dan juga pada telur itu kurang lebih 47-50% akan resolusi di usia 2-9 tahun. Dan terdapat laporan bahwa 70% anak yang dengan alergi makanan, alergi susu sapi dan telur ini dapat mentoleransi telur dan susu yang dipanggang. Sehingga apabila susu dan telur yang dipanggang ini masuk ke dalam dietnya dapat ditoleransi. Alasan yang lain bahwa pemrosesan makanan ini akan mengubah alergenisitas makanan. Contohnya pada protein susu sapi. Pada protein susu sapi dengan pemrosesan seperti pemanasan, pemberian enzim atau misalnya pemrosesan yang lain seperti pH rendah, ini akan menurunkan alergenisitas. Dan apabila ditambahkan dengan matrix effect, ini akan bertambah lagi menurunkan alergenisitas, di mana nanti akan terjadi kompleks dari susu dan food komponen, dan akan mengubah alergenisitas dan menurunkan alergenisitas makanan tersebut. Nah, food ladder ini akan memperluas dan meluasakan diet si anak. Dan ini juga akan meningkatkan kualitas hidup si anak. Jadi dibandingkan dengan anak yang harus memantang satu jenis makanan saja, memantang semua makanan yang dicurigai, apabila food ladder ini akan memungkinkan seorang anak mengkonsumsi makanan dalam bentuk yang dipanggang. Dan di sini terdapat penelitian bahwa 136 anak usia 4-7 tahun yang dilakukan challenge dalam bentuk alergen susu. Nah, ini nanti kemudian akan dilakukan peningkatan eskalasi dosis